Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kawan Kudus Duta Garden hari ini. Hendaklah setiap kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari kita siapkan hati kita dengan mengambil waktu saat teduh. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Mari kita sama-sama menaikkan pujian tak terukur kasih-Mu Yesus. Mari kita dengan sukacita bersorak-sorai memuji dan memuliakan Tuhan
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan kam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian syukur bagi Tuhan, sembari kita merenungkan akan karyanya, kasih-Nya, dan pengorbanannya yang begitu besar bagi kita. Karya terbesar.
Mazmur 26 ayat 2 berkata, "Pujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku hanya tertuju kepadamu."
Kiranya semua dalam keadaan baik dan sehat, dan semua ada dalam lindungan Tuhan. Mari pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali memuji Tuhan, untuk boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan Bapa, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mohon agar Engkau boleh mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah tetap mengasihi Yesus, dan diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Bapak Ibu, Saudara sekalian boleh mengambil Alkitabnya dan boleh membuka dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. LAI memberikan judul Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca tetapi juga merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat bahwa Yohanes yang menuliskan Injil Yohanes ini memberikan fokus kepada dua tokoh. Tokoh yang pertama adalah Yesus, dan tokoh yang kedua adalah Petrus. Dan jika kita melihat dalam Injil-Injil yang lain, Injil Matius, Markus, dan Lukas, kita akan menemukan bahwa nama Petrus paling banyak dicatat dibandingkan dengan murid-murid yang lainnya. Tidak hanya dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, tetapi dalam Injil Yohanes pun nama Petrus paling banyak dicatat dibanding nama murid-murid yang lain. Tetapi para penulis Injil tidak meninggalkan pesan atau pesan apa yang membuat Petrus begitu spesial dibanding murid-murid yang lain. Tetapi dalam Injil Yohanes kita menjumpai alasan tersebut. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, ketika jemaat mendengar nama Petrus, kesan apakah yang muncul dalam benak Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Tentu nama Petrus bukan nama yang asing ya. Dari 12 murid Yesus, nama Petrus yang paling sering disebut karena dia yang paling dianggap yang paling menonjol. Nah,
Mungkin kesan pertama yang muncul adalah bahwa Petrus itu adalah seorang yang pemberani, sebab di antara murid-murid yang lain, hanya Petrus yang berani berkata, "Aku akan memberikan nyawaku demi engkau, Guru." Atau kita juga menjumpai perkataan Petrus yang lain, "Sekalipun mereka tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak." Ya, benar. Itu adalah perkataan Petrus yang mungkin muncul di dalam benak kita dan menimbulkan pesan bahwa Petrus adalah seorang murid yang pemberani. Kesan kedua yang mungkin muncul dalam pikiran kita adalah bahwa Petrus ini termasuk dalam kategori murid yang spesial bagi Tuhan Yesus. Sebab di mana ketika ada satu peristiwa-peristiwa yang sangat khusus yang tidak Tuhan Yesus singkapkan kepada murid-murid yang lain, Petrus ada di situ. Petrus termasuk salah satu dari ketiga murid yang sering bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Contoh peristiwa yang hanya eksklusif milik Petrus dan kedua murid yang lain adalah ketika peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus di atas bukit, di mana Tuhan Yesus berdiri dan kemudian di sebelah kiri dan kanannya ada Musa dan ada Elia. Tidak semua murid-murid menyaksikan hal itu, tetapi Petrus diberikan hak istimewa untuk menyaksikannya. Begitu juga ketika Tuhan Yesus di malam terakhirnya, ketika dia berada di Taman Getsemani, dia hanya mengajak ketiga muridnya ini. Sekali lagi dia memang mengajak ke-12 murid, tetapi untuk berdoa secara khusus dengan dia adalah 3 orang murid ini, Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Jadi dapat dikatakan bahwa di mata murid-murid yang lain, karena Petrus termasuk dalam kelompok yang khusus ini, murid-murid yang lain memandang bahwa Petrus adalah murid yang berprestasi. Dia pemberani dan dia juga tidak segan-segan memberikan segalanya untuk Tuhan. Dan terlebih lagi, dia adalah seorang murid yang mengasihi Yesus. Makanya, dalam pikiran murid-murid, mungkin karena Petrus mengasihi Yesus, memberikan pengakuan-pengakuan imannya, makanya dia diambil menjadi salah satu dari ketiga murid yang mengikut Yesus, yang secara khusus mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi itu di mata murid-murid. Bagaimana dengan sosok Petrus di mata Tuhan Yesus? Di mata sang guru, Petrus tidaklah lebih menonjol dibanding murid-murid yang lainnya. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus pernah menegur Yesus, "Enyahlah iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan." Tidak hanya teguran itu saja, tetapi Petrus pun pernah ditegur bahwa sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkali aku sebanyak 3 kali. Itu adalah teguran teguran Tuhan Yesus bagi Petrus. Dan itu bukan teguran yang biasa-biasa saja, tetapi itu adalah teguran yang benar-benar menusuk hati. Nah, ketika Tuhan Yesus disalib, apakah Petrus ada di sana? Tentu saja tidak. Petrus dan murid-murid yang lainnya bersembunyi karena ketakutan. Ketika mereka pada waktu itu ketika Yesus sudah ditangkap, murid-murid terpencar kemana-mana, termasuk Petrus. Walaupun Petrus mengikuti Tuhan Yesus sampai ke pelataran pada waktu itu, tetapi dia tidak berada sampai selesai pada waktu proses Tuhan Yesus diadili. Kita melihat bahwa ketika orang-orang mengenali dia sebagai murid Yesus, dia langsung lari meninggalkan tempat itu karena dia takut. Nah, ketika Tuhan Yesus disalib, apakah Petrus ada di sana? Tidak. Petrus bersembunyi juga karena ketakutan. Tetapi apakah Tuhan Yesus kecewa dan menyesal karena memilih Petrus menjadi muridnya? Mungkin kalau tokoh agama yang lain, tokoh yang memberikan ajaran kepercayaan yang lain memiliki murid seperti Petrus, Petrus sudah pasti akan dicoret dari daftar murid. Karena meskipun dia pemberani, tetapi dia menyangkali imannya.
dia menyangkali siapa itu Tuhan Yesus. Dan itu adalah satu pengkhianatan yang terbesar bagi seorang tokoh guru, tokoh agama, untuk menyatakan kepada dunia siapakah dia. Karena kalau Petrus tidak berani bersaksi, maka tidak akan ada iman pada waktu itu. Nah, tentu saja kalau kita melihat Tuhan Yesus tidak pernah kecewa dan tidak pernah menyesal memilih Petrus untuk menjadi muridnya. Bagi Tuhan Yesus, kegagalan Petrus itu bukanlah satu masalah yang besar. Mengapa? Jika Tuhan Yesus memandang itu sebagai satu masalah yang besar, maka bagian ini, Yohanes 21 ayat 15 hingga ayat yang ke-19 ini tidak akan dicatat oleh Yohanes. Walaupun Petrus mengalami kegagalan, tetapi Yesus tahu di dalam hati Petrus masih ada hati yang mengasihinya. Tetapi di balik hati yang mengasihi tersebut ada terlintas ketakutan, ada terlintas keraguan. Petrus kadang berpikir, setelah semua yang terjadi antara saya dengan guru saya, apakah saya sungguh-sungguh mengasihi engkau sebagai guru? Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Yesus sebagai guru? Jika pertanyaan itu ditanyakan oleh Yesus, jawaban apakah yang harus aku berikan? Jawaban tersebut terdapat dalam bacaan kita pada hari ini, dan saya akan membagi bacaan kita ke dalam dua bagian besar. Bagian yang pertama adalah ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Bagian yang kedua adalah ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Dalam ayat 15 hingga ayat yang ke-16, kita bersama-sama telah membaca dan kita menemukan bahwa Yesus menanyakan satu pertanyaan kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata mengasihi yang Yesus gunakan merujuk pada satu kadar kasih ilahi atau kasih agape. Sedangkan lebih daripada mereka ini, Yesus mungkin sedang ingin menanyakan, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Apakah kasih yang ada dalam dirimu, Petrus, itu lebih besar daripada kasih yang ada dalam murid-murid yang lain? Atau orang-orang yang mengaku mereka mengasihi Yesus? Dan apakah kasih Petrus kepada Yesus itu lebih besar daripada kasihnya terhadap pekerjaannya? Hal ini menjadi satu pertimbangan karena pada waktu Tuhan Yesus sudah menampakkan diri setelah kebangkitannya, kita melihat bahwa Petrus kembali ke pekerjaannya, yaitu menjala ikan. Nah, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus ini seumpama seorang ayah yang mengadopsi seorang anak yang sudah yatim piatu. Ayah itu berjuang mencukupkan segala kebutuhan anak itu dan akhirnya memang tercukupi. Tetapi ketika ada seseorang yang bertanya kepada anak itu, "Nak, ayah angkatmu sangat mengasihi kamu. Lihat, dia mencukupkan segala kebutuhanmu. Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi dia sebagai seorang ayah?" Pertanyaan yang sangat sulit dijawab oleh anak itu, sebab bayangan akan masa lalu dari anak itu bersama dengan keluarganya itu masih melekat dengan kuat. Sosok ayah dalam benak anak itu belum bisa digantikan oleh siapapun. Meskipun seorang asing mencukupkan segala kebutuhannya, tapi bagi dia, ayahnya adalah orang yang bersama-sama dengan dia dalam peristiwa yang mereka lalui dalam kehidupannya. Seperti itulah yang dirasakan oleh Petrus ketika Yesus bertanya hal tersebut. Bayangan masa lalu yang terjadi antara Yesus dan Petrus membuat Petrus sungguh-sungguh memikirkan hal ini. Dan Petrus pun menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau." Petrus memang menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, tetapi dengan bobot yang tidak seimbang. Petrus mengasihi Yesus dengan kadar kasih persahabatan atau phileo. Petrus tidak berani mengatakan bahwa dia mengasihi Yesus dengan kasih ilahi, seperti yang Yesus lakukan terhadap dia dan terhadap murid-muridnya. Tetapi Yesus kembali bertanya, dan tetap pertanyaan yang kedua ini Petrus jawab dengan jawaban yang sama.
Tetapi apa yang menjadi respon Petrus terhadap jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tetap memberikan satu perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, di dalam bagian berikutnya, yaitu ayat 17 hingga ayat yang ke-19, kita menjumpai bahwa Tuhan Yesus kembali bertanya yang ketiga kalinya, pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Kali ini Yesus tidak lagi menggunakan kadar kasih ilahi atau kasih agape itu, tetapi dia menggunakan kadar kasih yang setara dengan yang diucapkan oleh Petrus dalam jawabannya, yaitu kasih persahabatan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku sebagai seorang sahabat? Mungkin kira-kira seperti itu pertanyaan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Petrus mendengar pertanyaan itu, sedihlah hati Petrus, sebab dia pun tahu bahwa dia tidak akan sanggup mengasihi Yesus sebagai seorang sahabat. Seorang sahabat tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh Petrus. Seorang sahabat tidak akan mengingkari janjinya. Seorang sahabat tidak akan menyangkali persahabatannya. Hati Petrus menjadi sangat sedih, dan dia menjawab dengan ketulusan dalam hatinya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Petrus seolah-olah ingin mengatakan bahwa Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu kadar kasihku kepadamu. Bahkan aku tidak sanggup mengasihimu sebagai seorang sahabat. Dalam jawaban Petrus yang ketiga ini, kita melihat banyak hal. Di antaranya adalah kehancuran Petrus akibat masa lalunya bersama dengan Yesus. Tetapi di balik kehancuran itu ada hati yang tulus. Hati yang tulus yang mau sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Itu kita lihat dalam ucapannya, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu. Itu kembali merupakan satu pengakuan tentang kemahatauan Yesus. Kurang lebih jika kita menggambarkan kata engkau tahu segala sesuatu dan engkau tahu ini, jika kita ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu seperti seekor ikan dalam akuarium yang berenang ke sana kemari. Dia tidak dapat bersembunyi dari tuannya. Tuannya dapat melihat dengan jelas kemana ikan itu berenang dan apa saja yang dilakukan ikan itu. Demikianlah yang disadari oleh Petrus. Petrus menyadari bahwa dia tidak akan mampu menyembunyikan apapun dari hadapan Yesus, sebab Yesus adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, termasuk kadar kasihnya kepadanya. Ketika Petrus menyatakan hal itu, hal di luar dugaan pun terjadi, dan Tuhan Yesus kembali mengulangi perintahnya, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi ada sesuatu yang berbeda ketika Tuhan Yesus mengulang perintah ini yang ketiga kalinya. Ketika Yesus mengulang perintah ini yang ketiga kalinya, Yesus juga menyampaikan dengan lebih jelas apa yang akan terjadi pada diri Petrus. Kemudian di akhir bagian ini kita mendapati bahwa Yesus kembali memanggil Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan perenungan bagi diri kita secara pribadi. Hal yang pertama yang dapat menjadi perenungan kita adalah pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Itu adalah pertanyaan yang Tuhan Yesus tanyakan kepada Petrus. Ketika Yesus memberikan pertanyaan ini, kita pun menemukan bahwa Petrus tidak dapat mengasihi Yesus dengan kadar kasih seperti kasih Yesus kepadanya. Bahkan ketika Yesus seolah-olah menurunkan standar kadar kasihnya, kita kembali menemukan bahwa Petrus tidak sanggup. Petrus tidak sanggup mengasihi Yesus sebagai seorang sahabat. Petrus merasa sedih, sebab dia menyadari bahwa dirinya yang penuh dengan cacat celah ini tidak akan mampu mengasihi Yesus dengan utuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika seandainya pertanyaan itu ditanyakan kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Apakah yang akan menjadi jawaban kita?
kita tahu bahwa kita seharusnya mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap akal budi kita. Itu dengan jelas dicatatkan dalam ketiga Injil. Dan kali ini saya akan membacakannya dari Matius 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-38. Yaitu hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Nah, jika kita melihat dalam diri kita, apakah kita sudah melakukannya? Mari kita bersama-sama merenungkan kalimat ini sejenak. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, dan akal budimu. Apakah kita sudah menemukan bahwa kita mengasihi Yesus dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi kita? Tentu saja tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi ketika kita berhadapan dengan situasi saat ini, di mana virus corona sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Dalam masa-masa sulit ini, ketika virus ini menyerang umat manusia, akan muncul satu keegoisan. Sehingga ketika kita melihat kedalaman hati kita akan menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti, Tuhan, di manakah Engkau dalam situasi seperti ini? Apakah Tuhan mengasihi saya dengan mengizinkan virus ini menjadi bagian dari kehidupan saya? Apakah Tuhan mengasihi saya ketika orang-orang yang saya kasihi itu meninggal karena virus-virus ini? Tidak hanya pertanyaan-pertanyaan itu, pernyataan lain pun muncul dari keegoisan kita. Tuhan, saya mengasihi Engkau, oleh karena itu cukupkanlah kebutuhanku. Atau Tuhan, saya akan mengasihi Engkau jika Engkau menjaga dan memelihara saya. Tuhan, saya mengasihi Engkau. Oleh karena itu, saya mohon agar Engkau memberikan saya kemampuan, agar Engkau memberikan saya prestasi, agar saya bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua saya dan memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita mengasihi Tuhan, namun di dalam kasih itu masih terdapat kata oleh karena itu ataupun kata jika, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi kita? Tentu saja tidak. Sebab kata oleh karena itu, kata jika itu membuat kasih kita menjadi kasih yang bersyarat. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi kita jika masih ada syarat-syarat yang harus Tuhan penuhi. Oleh karena itu, kita tidak beda jauh dengan Petrus dalam hal mengasihi. Kita gagal mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi kita. Kita gagal, Bapak Ibu Saudara. Tetapi seperti Yesus menghampiri Petrus dalam kegagalannya dan membantu Petrus agar dapat mengasihinya kembali, demikian juga firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita, kembali menyapa kita, sehingga kita boleh kembali mengoreksi hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Ketika Yesus menghampiri Petrus, Yesus tahu bahwa di dalam hatinya, di dalam kedalaman hatinya yang paling dalam, masih ada hati yang mengasihi Yesus. Demikian juga pada hari ini, ketika firman Tuhan kembali menyapa kita, apakah engkau mengasihi Yesus? Mari kita kembali melihat ke kedalaman hati kita. Apakah kita menemukan hati yang betul-betul mengasihi Yesus? Jadi mari kita mengambil waktu sejenak sepanjang hari ini. Setelah ibadah ini selesai, mari kita mengambil waktu dan bertanya kepada diri kita, apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Apakah dalam kasih saya masih ada terdapat kata jika atau oleh karena itu, atau mungkin kata tetapi?
Jika kita masih mendapati kata-kata itu, mari kita mengingat karya pengorbanan Kristus di kayu salib yang menunjukkan bahwa kasih-Nya itu tidak bersyarat bagi kita semua. Sehingga kasih yang berasal dari kayu salib itu memperbaharui kasih kita kepada Tuhan, sehingga dari hari ke hari kita mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi kita. Hal kedua yang dapat menjadi bahan perenungan kita bersama adalah perintah Yesus kepada Petrus, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bacaan ini kita akan melihat bahwa setiap orang yang mengasihi Yesus harus menunjukkan kasih itu dengan melakukan perintah Yesus. Kita melihat bahwa setiap kali Yesus mengajukan pertanyaan, ketika Petrus menjawab, Yesus memberikan sebuah perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Mengapa? Karena ini adalah satu-satunya cara untuk melihat apakah Petrus sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Hal ini seumpama seorang anak yang menyatakan bahwa mereka mengasihi orang tuanya. Maka orang tuanya akan memberitahukan sesuatu untuk anak itu lakukan. Ketika anak itu menunjukkan ketaatan kepada setiap hal yang diperintahkan oleh orang tuanya, anak itu menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh mengasihi orang tuanya dan tidak ingin membuat orang tua mereka kecewa. Jadi, ketika kita mengaku bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi kita, satu-satunya cara untuk menunjukkannya adalah dengan taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Dalam hal ini Petrus mendapat perintah untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Perintah ini tidak hanya dilakukan oleh pendeta untuk menggembalakan anggota jemaat gereja, tetapi dimanapun Tuhan menempatkan seseorang dalam posisi untuk memimpin, Tuhan meminta kita untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Entah ketika kita memegang jabatan sebagai pengurus di gereja, ataupun juga sebagai orang tua di rumah. Kita diberikan kesempatan untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk membimbing orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Contohnya sebagai seorang pengurus, kita membimbing komisi yang dipercayakan kepada kita. Sebagai orang tua, kita membimbing keluarga yang dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu, dari bagian ini kita mendapati bahwa semua orang yang mengasihi Yesus harus menunjukkan kasih itu dengan cara taat kepada perintah yang Tuhan sampaikan, taat kepada perintah yang Tuhan berikan. Dan jika kita hanya mau melakukan perintah yang menyenangkan hati kita, itu adalah sebuah tanda tanya besar. Siapakah yang kita kasihi dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi kita? Apakah Yesus atau saya yang saya kasihi? Atau apakah diri saya yang saya kasihi lebih daripada kasih saya kepada Yesus? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi kita, kita tidak akan memilih-milih perintah apa yang harus kita taati, mana yang tidak harus kita taati. Hal ketiga yang bisa menjadi perenungan kita adalah ajakan Yesus, ikutlah aku. Nah, ajakan ini adalah ajakan yang Yesus tawarkan kepada setiap orang yang sudah dipilihnya untuk menjadi murid. Setiap orang yang dipilihnya menjadi murid tidak hanya terbatas kepada hamba Tuhan saja, tetapi kepada setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus, dia adalah murid yang Tuhan Yesus pilih untuk menjadi pengikutnya. Oleh sebab itu semua orang percaya adalah murid Kristus. Yesus tidak pernah memaksa murid-muridnya untuk mengikuti dia. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, keputusan untuk mengikut Yesus itu ada di dalam, itu menjadi pilihan dari orang yang ditawari. Dan keputusan itu harus dibuat dengan sadar dan benar-benar lahir dari hati yang mengasihi Yesus dan rela untuk taat kepadanya. Keputusan ini harus dibuat dengan sadar
Sebab mengikut Yesus itu berarti kita meninggalkan segala kenyamanan kita. Sebab Yesus berkata kepada setiap orang yang mau mengikut Dia bahwa orang itu harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Dia. Ini bukanlah satu ajakan untuk hidup dalam kesenangan, bukanlah satu ajakan untuk hidup dalam kenikmatan. Sebab kita sendiri tahu bahwa tidak ada kesenangan di dalam penyangkalan diri, tidak ada kesenangan di dalam memikul salib. Dan karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang diterima dengan baik oleh dunia ini, maka kita harus mempersiapkan diri untuk ditolak oleh dunia ini. Sebab Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-19, setiap orang yang percaya dan mengikut Dia bukan berasal dari dunia ini, melainkan Yesus telah memilih mereka dari dunia, sebab itulah dunia membenci mereka. Oleh sebab itu, keputusan untuk mengikut Yesus harus dilakukan dengan kesadaran dan lahir dari hati yang benar-benar mengasihi Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita banyak hal. Jika saya bisa simpulkan sebagai penutup dari perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, tetap mengasihi Yesus itu bukanlah satu perintah yang mudah. Terkadang kita jatuh bangun di dalam mengasihi Yesus. Oleh karena itu perenungan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kembali bahwa kita sebagai orang yang percaya harus mengasihi Yesus dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi kita. Itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika kita melihat saat ini ketakutan akan virus corona ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, membuat kita menjadi orang yang egois, sehingga kita tidak akan mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi kita. Oleh sebab itu, ketika firman Tuhan kembali menyapa kita pada hari ini, biarlah firman Tuhan ini boleh kembali mengoreksi kasih kita kepada Tuhan. Apakah kasih kita kepada Tuhan itu hanya terjadi ketika Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita? Apakah kasih Tuhan begitu nyata dalam masa-masa yang menyenangkan? Atau di dalam masa-masa sulit pun kasih Tuhan itu ada? Kasih Tuhan itu nyata? Apakah kita merasakannya? Dan apakah kita meresponinya dengan kembali mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi kita? Bagian yang kedua adalah ketika kita berkomitmen untuk menunjukkan kasih Allah, kasih kita kepada Allah dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi kita, itu terwujud di dalam kerelaan kita untuk taat melakukan perintahnya. Dan yang terakhir, ketika kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi kita, maka kita akan dengan sadar akan meresponi panggilan, akan meresponi ajakan ikutlah aku dengan sungguh-sungguh. Bukan karena dengan terpaksa, bukan karena Yesus akan kekurangan pengikut kalau kita tidak meresponinya. Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah kekurangan orang. Tuhan Yesus tidak pernah kekurangan murid. Itu yang harus kita ingat. Oleh sebab itu ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mengasihi Dia, pakailah kesempatan itu. Tunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi kita, dengan cara melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan kita menjadi murid yang sungguh-sungguh mengikut Yesus walaupun kesulitan menghadap di depan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati kita semua, dan kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian boleh semakin dikuatkan untuk mengikut Yesus dan tetap mengasihi Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sadar Bapa, kami adalah manusia yang lemah dan terbatas.
Kadang kami gagal untuk mengikuti perintah-Mu, kadang kami gagal untuk mengasihi Engkau, dan kadang kegagalan itu menjadi hambatan bagi kami untuk dengan serius mempertimbangkan, dengan serius untuk memutuskan kami mau mengikut Yesus. Oleh karena itu ya Bapa, ketika kami mulai hitung-hitungan dalam mengikut Engkau, biarlah kasih-Mu yang sudah Engkau tunjukkan, kasih yang tidak bersyarat itu yang Engkau tunjukkan di kayu salib, boleh kami ingat. Dan kasih yang sama pula boleh memperbaharui kasih kami kepada Engkau. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada perintah-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi murid-murid yang menyenangkan hati Tuhan dengan sadar meresponi ajakan Tuhan untuk menjadi murid. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih perjalanan kami sebagai orang percaya bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi anugerah-Mu akan selalu beserta dengan kami, dan anugerah-Mu yang akan menguatkan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Mari kita meresponi firman Tuhan hari ini dan membawa persembahan kita untuk Tuhan. Persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristen Kala Kudus Duta Garden dengan nomor rekening 702081118232. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau menaikkan doa
syukur kita kepada Tuhan. Dan sebelumnya kita mau menaikkan doa syafaat. Kita mau mendoakan bangsa negara kita di dalam menghadapi wabah daripada COVID-19 ini. Mari saudara, dengan sungguh hati kita mau berdoa, mohon Tuhan yang boleh menolong kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu ya Tuhan, ke Allah yang baik, ke Allah yang mengasihi bangsa negara kami. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan ya Tuhan akan bangsa negara kami di dalam menghadapi wabah daripada COVID-19 ini Tuhan. Sudah sekian ribu orang yang terkena daripada COVID-19 ini Tuhan. Mereka yang mengalami sakit penyakit ini Tuhan. Kiranya mohon belas kasihan daripada Tuhan sendiri yang boleh menjamah menyembuhkan mereka ya Tuhan daripada sakit penyakit ini. Tuhan, kami mau bawa akan bangsa negara kami di dalam tangan-Mu Bapa. Dalam Kau memberi hikmat kepada para pemimpin bangsa kami Tuhan, di dalam menanggulangi daripada COVID-19 ini Tuhan, sehingga juga boleh dapat diatasi ya Tuhan, dan dengan pertolongan dan kemurahan Tuhan, biarlah Tuhan Bapa ini juga boleh berakhir ya Tuhan, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami percaya dan kami menyerahkannya ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau juga yang menolong para medis ya Tuhan, mereka yang boleh menangani mereka yang sakit. Biarlah Tuhan Engkau juga yang boleh melindungi para medis Tuhan, hingga mereka juga boleh dapat menolong mereka yang sakit. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan ya Tuhan ke depan. Biarlah Tuhan juga yang menolong di dalam wabah ini Tuhan, berdampak kepada ekonomi dan sosial. Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Tuhan Kau juga yang boleh menolongnya ya Tuhan, sehingga ke depan ya Tuhan pemerintah kami juga boleh dapat mengatasinya dengan baik, dengan pertolongan dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas segala pemeliharaan dan kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami juga di tengah keluarga kami Tuhan. Apa saat ini Tuhan, apa yang kami sudah boleh sungguh mengalami akan segala kasih pemeliharaan dan berkat yang daripada Tuhan. Kiranya ya Tuhan, dengan persembahan syukur yang kami boleh bawa juga boleh sungguh ya Tuhan berikan kepada kami satu hati yang senantiasa boleh menyatakan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah ini juga boleh menyatakan satu kasih kami kepada Tuhan di dalam boleh melakukan dalam segala pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati semua jemaat kami ya Tuhan, di tengah keluarga mereka juga ya Tuhan, anak-anak mereka dalam studi dan juga di dalam segala pekerjaan usaha mereka. Tuhan, kiranya berkat-Mu juga Engkau curahkan. Terima kasih Bapa, kami bawa persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan, terlebih lagi akan hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan pertolongan Tuhan juga melalui ibadah pada pagi hari ini, melalui pujian, melalui firman Tuhan, boleh memberikan kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Kita menaikkan pujian doksologi. Esa
saudara yang kasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati, melindungi saudara-saudara sekalian di tengah keluarga saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.